Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Jejak Kisah Para Wali. Mengenal 9 nama Wali Songo, wilayah sebaran dakwah, dan makamnya. Wali Songo dikenal sebagai Wali 9 yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Wilayah dakwah mereka tersebar ke seluruh penjuru Jawa. Mereka mengabdi di wilayah tersebut hingga akhir hayatnya. Dalam menjalankan misinya, setiap Wali Songo memiliki strategi dakwahnya masing-masing. Ada yang dengan pendidikan, adat istiadat, bahkan kesenian. Ikhtiar Wali Songo tidak sia-sia. Secara perlahan, masyarakat Jawa menerima agama Islam. Mereka pun mengenal Islam dari Wali Songo. Tidak sedikit masyarakat Jawa yang akhirnya memilih mengucap 2 kalimat syahadat. Generasi Muslim masa kini perlu tahu sejarah Wali Songo. Dengan mengenal sejarah Wali Songo di Jawa, secara tidak langsung belajar dari sejarah tersebut dan mengambil hikmahnya. Berikut ini adalah nama-nama Wali Songo beserta wilayah sebaran dakwah dan makamnya. Mari belajar dari Wali 9 ini. 1. Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim, wafat tahun 1419 Masehi. Nama-nama Wali Songo yang pertama yaitu Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan Ali Zainal Abidin cicit Nabi Muhammad. Sunan Gresik bermukim di Gresik untuk menyiarkan ajaran Islam hingga akhir hayatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah. Bertepatan dengan 8 April tahun 1419 Masehi, dan dimakamkan di Desa Gapura, Kota Gresik. Ada perbedaan pendapat terkait asal dan usul Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ada pendapat berasal dari Turki, dan ada pendapat lain menyatakan berasal dari Kashan, sebuah tempat di Persia, Iran, sebagaimana tercatat pada prasasti makamnya. Ia adalah seorang ahli tata negara yang menjadi penasehat raja, guru para pangeran, dan juga dermawan terhadap fakir miskin. Makamnya banyak diziarahi masyarakat hingga sekarang. Sunan Gresik dianggap sebagai penyiar Islam pertama di tanah Jawa, sehingga dianggap sebagai ayah dari Wali Songo. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat, wafat tahun 1406 Masehi. Sunan Ampel merupakan satu di antara nama-nama Wali Songo yang perlu kamu kenali. Raden Rahmat adalah putra cucu Raja Cempa. Ayahnya bernama Ibrahim Asamarkandi yang menikah dengan puteri Raja Cempa yang bernama Dewi Candrawulan. Raden Rahmat ke tanah Jawa langsung ke Majapahit karena bibinya Dewi Dwarawati diperistri Raja Brawijaya. Raden Rahmat berhenti di Tuban dan di tempat itu beliau berkenalan dengan 2 tokoh masyarakat yaitu Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bangkuning, yang keduanya kemudian masuk Islam beserta keluarganya. Dengan masuk Islamnya Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bangkuning, usaha Sunan Ampel semakin mudah dalam mendekati masyarakat dan melakukan dakwah Islam, sedikit demi sedikit mengajarkan ketauhidan dan ibadah. Sunan Ampel wafat pada tahun 1406 Masehi. Beliau dimakamkan di Kompleks Masjid Ampel, Surabaya. Sampai sekarang, makam beliau banyak dikunjungi peziarah dari berbagai daerah di seluruh pelosok Indonesia. 3. Sunan Bonang atau Mahdum Ibrahim, wafat tahun 1525 Masehi. Nama-nama Wali Songo berikutnya yaitu Sunan Bonang yang merupakan putra Sunan Ampel dari istri yang bernama Dewi Candrawati. Sunan Bonang dikenal sebagai ahli ilmu kalam dan ilmu tauhid. Maulana Mahdum Ibrahim banyak belajar di Pasai, kemudian sekembalinya dari Pasai, Maulana Mahdum Ibrahim mendirikan pesantren di daerah Tuban. Dalam menjalankan kegiatan dakwahnya, Maulana Mahdum Ibrahim mempunyai keunikan dengan cara mengubah nama-nama dewa dengan nama-nama malaikat sebagaimana yang dikenal dalam Islam. 4. Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin, wafat abad 15. Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin merupakan putra dari Syekh Maulana Ishak, murid Sunan Ampel. Sunan Giri yang dikenal juga dengan nama Raden Paku menimba ilmu di pesantren Ampel Denta Surabaya milik Sunan Ampel. Ketika hendak melaksanakan ibadah haji bersama Sunan Bonang, keduanya menyempatkan singgah di Pasai untuk memperdalam ilmu keimanan dan tasawuf.
Pada sebuah kisah diceritakan bahwa Raden Paku sebagai salah satu nama-nama Wali Songo bisa mencapai tingkatan ilmu laduni. Dengan prestasi tersebut, Raden Paku dikenal juga dengan panggilan Raden Ainul Yakin. Sunan Giri meninggal sekitar awal abad ke-16, makam beliau ada di Bukit Giri, Gresik. 5. Sunan Derajat atau Raden Kasim wafat tahun 1522 Masehi. Sunan Derajat atau Raden Kasim berdakwah di daerah Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Ia merupakan putra Sunan Ampel dari istri kedua yang bernama Dewi Kandrawati dan bersaudara dengan Raden Maulana Magdum Ibrahim Sunan Bonang. Sebagai satu di antara nama-nama Wali Songo, Sunan Derajat ia juga mempunyai 2 orang saudara seayah lain ibu, yaitu Dewi Murtasiah istri Erfatah dan Dewi Murtasimah istri Sunan Giri. Sementara itu, istri Sunan Derajat adalah Dewi Sofiah putri dari Sunan Gunung Jati. 6. Sunan Kalijaga atau Raden Syahid wafat abad 15. Sunan Kalijaga mempunyai nama kecil Raden Syahid. Beliau juga dijuluki Syekh Malaya. Ayahnya bernama Raden Sahutumenggung Wilwatikta keturunan Ranggalawe yang sudah Islam dan menjadi Bupati Tuban. Sedangkan ibunya bernama Dewi Nawangrum. Sunan Kalijaga merupakan salah satu nama-nama Wali Songo yang asli orang Jawa. Sunan Kalijaga meninggal pada pertengahan abad 15 dan makamnya ada di Desa Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. 7. Sunan Kudus atau Raden Jafar Shadiq wafat tahun 1550 Masehi. Nama-nama Wali Songo berikutnya yaitu Sunan Kudus yang juga dikenal sebagai Jafar Shadiq atau Raden Undung. Jafar Shadiq Sunan Kudus merupakan putra Raden Usman Haji yang menyebarkan agama Islam di daerah Jipang Panolan, Blora, Jawa Tengah. Sunan Kudus juga dikenal dengan julukan Wali al-Ilmi karena sangat menguasai ilmu-ilmu agama, terutama tafsir, fikih, ushul fikih, tauhid, hadits, serta logika. Sunan Kudus juga dipercaya sebagai Panglima Perang Kesultanan Demak. Ia mendapat kepercayaan untuk mengendalikan pemerintahan di daerah Kudus, sehingga ia menjadi pemimpin pemerintahan bupati sekaligus pemimpin agama. Sunan Kudus meninggal di Kudus pada tahun 1550. Makamnya berada di dalam kompleks Masjid Menara Kudus. 8. Sunan Muria atau Raden Umar Said. Nama-nama Wali Songo berikutnya yaitu Sunan Muria. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh. Nama aslinya adalah Raden Umar Said dan dikenal sebagai Sunan Muria karena pusat dakwah dan bermukim beliau di Bukit Muria. Dalam sejarah tidak diketahui secara persis tahun meninggalnya dan menurut perkiraan Sunan Muria meninggal pada abad ke-16 dan dimakamkan di Bukit Muria, Kudus. 9. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Nama-nama Wali Songo selanjutnya adalah Sunan Gunung Jati yang memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Beliau banyak memberikan kontribusi dalam menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat. Syarif Hidayatullah dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Sunan Gunung Jati berasal dari Pasai setelah kembali dari Tanah Suci pada tahun 1524. Ia lalu langsung menuju Demak dan beristri adik Sultan Trenggana atas dukungan dari Sultan Trenggana. Beliau berangkat ke Banten untuk mendirikan sebuah pemukiman Muslim, kemudian dari Banten, Nurullah melebarkan pengaruhnya ke daerah Sunda Kelapa. Sunan Gunung Jati wafat di Cirebon pada tahun 1570 dan usianya diperkirakan sekitar 80 tahun. Makamnya terdapat di Kompleks Pemakaman Wukir Saptapangga di Gunung Jati, Desa Astana Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.